Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Restu Dulur Rohmah. NIM saya 23051004, program studi teknik elektro. Di sini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang data dummy saya yang sesuai dengan proposal artikel saya tentang clap detection atau deteksi tepuk tangan untuk peralatan elektronik. Jadi di sini untuk variabel utama saya pakai adalah jarak, karena jarak sendiri menentukan seberapa cepat dan bakunya sensor. Ketika flap detection sendiri dengan jarak 1 sampai 5 sesuai dengan project atau proposal. Nah, di tabel ini menampilkan beberapa parameter. Yang pertama adalah nomor. Ini ada 50 sampel dan ada jarak tiap-tiap sampel dalam meter. Kemudian ada ground truth suitable. Kalau ini menampilkan nilai sebenarnya atau nilai acuan ideal yang menjadi patokan dalam simulasi. Contoh ini menggambarkan tingkat kecocokan sistem pada jarak tertentu. Nilainya ditentukan berdasarkan hubungan logis. Jika ini jaraknya dekat, maka nilai suitable tinggi, biasanya di atas 80 atau 90. Namun jika jaraknya jauh, maka suitable-nya menurun sekitar 50 sampai 60-an. Secara sederhana, rumus simulasinya digunakan suitable adalah 100 dikurangi dalam kurung jarak kali 12 plus noise. Karena rumus ini meniru kondisi nyata, semakin jauh jarak sensor, semakin menurun akurasi atau performa sistem. Kemudian ada kolom prediksi rule base. Kolom ini menunjukkan hasil prediksi dari model berbasis aturan rule base. Modelnya menggunakan logika dan rumus yang tetap. Contohnya jika jarak kurang dari 2 meter nilainya tinggi atau jika lebih dari 3 meter nilainya turun. Ya, ini kelebihannya mudah dipahami dan cepat digunakan. Kekurangannya kurang fleksibel karena tidak bisa beradaptasi dengan variasi data nyata. Kemudian ada kolom prediksi XGBoost. Kolom ini berisi hasil prediksi dari model machine learning XGBoost. Model ini belajar dari data historis untuk menemukan pola hubungan antara jarak dan nilai suitable. Berbeda dengan rule based dan XGBoost, ini menangkap pola yang kompleks dan non-linear. Keunggulannya lebih adaptif terhadap variasi data dan menghasilkan prediksi paling akurat dibanding model lain. Kemudian ada prediksi ensemble. Ini menampilkan hasil dari gabungan dua model yaitu rule based dan XGBoost. Biasanya dihitung sebagai rata-rata antara dua nilai prediksi tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan seimbang agar tidak terlalu bergantung pada satu model saja. Dilihat untuk baris pertama ini ada di percobaan pertama jarak antara tepuk tangan dengan sensor yang menangkap getaran tepuk tangan tersebut jaraknya 3,4 meter dengan ground truth 61,15, rule base 63,42 dan Xbox 60,67 dan assemble 59,95. Karena ini jaraknya cukup jauh ya, sekitar 3,4, hampir 3,5, maka nilai ground ini
Nilai Grounded Suitable ini akan turun menjadi 61,15. Artinya tingkat kecocokan sistem mulai menurun akibat sinyal dan sensor mulai melemah. Dan rule base sedikit lebih tinggi di 63,42 karena tidak mempertimbangkan efek penurunan yang halus. Dia cenderung memberikan hasil yang kasar berdasarkan aturan tetap. Dan XGBoost dan Ensemble sangat mendekati nilai RC menunjukkan kedua model ini mampu memahami bahwa peningkatan jarak menyebabkan penurunan switable. Artinya pada jarak jauh, sistem prediksi berbasis mesin learning, XGBoost dan Ensemble lebih peka terhadap pola penurunan performa dibanding mode manual. Ini menunjukkan kemampuan mode belajar dari dan data. Kemudian di baris kedua atau sampel kedua dengan jarak 1,431 meter dan ground truth 89,55, rule base 87,27, Xbox 89,83 dan assemble 88,78. Karena jarak yang sangat dekat sekitar 1,4 meteran. Jadi nilai ground truth-nya tinggi di 89,55. Jadi sistem bekerja secara optimal dan sensor menangkap data dengan sangat baik. Di rulebase ini sedikit lebih rendah, artinya aturan manual tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ideal. Dan XGBoost hampir sama persis dengan Grounded, menunjukkan model ini mampu mempelajari pola nyata. Dan Ensemble juga tetap sangat dekat dengan nilai hasilnya karena merupakan kombinasi dari keduanya. Intinya pada jarak pendek, semua model masih efektif, tapi XGBoost unggul dalam presisi tinggi, cocok untuk skenario di mana sensor bekerja dekat dengan objek. Dan di baris ketiga atau sampel ketiga juga sama di sekitar 1,1. Jadi gruntutnya lebih tinggi karena jaraknya sangat dekat dengan sensor. Ini kesimpulan dari tabel ini ya, di mana nilai gruntut selalu menurun seiring bertambahnya jarak. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat negatif antara jarak dan kecocokan sistem. Dan model rule base cenderung memberikan hasil yang kasar, kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah, karena tidak belajar dari data. Dan model XGBoost paling mampu menyesuaikan pola penurunan secara alami dan bertahap. Model Ensemble menjadi kompromi yang stabil, mengembangkan kekuatan dua pendekatan, menjaga hasil akan tidak terlalu ekstrim. Dari empat contoh ini bisa dilihat setiap model bereaksi terhadap perubahan jarak. Dari gruntut menurun seiring jarak, XGBoost paling mampu menangkap pola penurunan tersebut dengan akurat, Turbase sering terlalu ekstrim, dan Ensemble menjaga keseimbangan hasil antara keduanya. Ini ada tentang tabel analisis error, ada RMSE, MAE, MSE. RMSE sendiri adalah root mean square error, adalah akar dari MSE, satuannya sama dengan data aslinya. MSE menyoroti kesalahan besar karena kuadrat memperbesar deviasi besar. Dan MSE adalah mengukur seberapa jauh nilai prediksi dari nilai sebenarnya. Semakin kecil, semakin baik. Untuk interpretasi hasilnya di prediksi rule base, RMSE di 6,1 dan MAE 4,7. Artinya sistem berbasis aturan sederhana, misalnya ambang RMSI atau syarat tertentu, masih memiliki defisiasi rata-rata sekitar 4,6 poin terhadap nilai ground truth. Ini menunjukkan akurasi moderat tetapi sensitif. Kemudian untuk XGBoost, RMSE-nya 1,85 dan MAI 1,27, MSE 3,40. Nilainya paling kecil di antara yang lain karena paling mendekati data sebenarnya dan paling akurat.
Karena Ejibos sendiri mempelajari pola non-linear dari data, ya bisa mengenali tepuk tangan dengan lebih stabil walau kondisi berubah. Dan ensemble gabungan dari dua metode kinerjanya berada di tengah-tengah antara rule based dan XGBoost. Ini menunjukkan stabilitas dan konsistensi. Dari sini terlihat bahwa pendekatan berbasis kecerdasan buatan seperti XGBoost dapat meningkatkan kinerja sistem deteksi tepuk tangan dibanding rule based konvensional. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang menyelesaikan data dummy yang sesuai dengan project, yaitu grab detection. Mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum.